Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Oktavia dengan NPM 2201081011. Ingin menyampaikan materi yang berjudul Indikator dan Evaluasi Kinerja Bank. Penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Laporan keuangan bank berupa neraca memberikan informasi kepada pihak di luar bank, misalnya seperti bank sentral, masyarakat umum, dan investor, yang dimana neraca bank dapat digunakan untuk mengetahui tren perubahan modal atau kekayaan bank, tetapi tidak bisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan modal tersebut. Karena itu diperlukan laporan yang lain, yaitu laporan laba rugi. Selanjutnya ada analisis rasio. Pada tahun 1972, David Cole memperkenalkan cara untuk mengevaluasi kinerja bank melalui analisis rasio. Yang pertama, analisis profitabilitas, yang dimana rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas bank adalah ROE atau bisa disebut dengan Return on Equity, dan ROA, Return on Asset. Dan rasio pengeluaran dan pemanfaatan aset. Pada dasarnya ROA terdiri dari dua komponen, yaitu penyusunan rasio yaitu income dan expense control termasuk pajak. Pengukuran kinerja bank. Bila kita ingin menilai kinerja suatu bisnis, mula-mula harus diperhitungkan konsekuensi keuangan dan ekonomi dari keputusan manajemen yang mempengaruhi investasi, operasional, dan pembiayaan. Hal ini akan ditujukan adanya pilihan di antara banyak rasio dan indikator yang keduanya dapat dipandang saling berhubungan. Kemudian analisis rasio kinerja. Karena banyak alat yang dapat dipakai untuk mengukur kinerja, maka untuk mengukur kinerja suatu bisnis dapat digunakan teknik yang berbeda dengan cara tertentu, di mana seorang analisis dapat menggunakan semua ukuran dan rasio yang ada jika dikombinasikan dengan tepat dan akhirnya dapat menentukan keputusan. Yang dimana sebelum memulai seorang analisis harus menentukan elemen-elemen berikut. Yang pertama, sudut pandang yang digunakan. Yang kedua, tujuan analisis. Dan yang ketiga, standar pembanding. Selanjutnya, CAMELS. Dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, bank sentral biasanya menggunakan kriteria CAMELS, yaitu capital adequacy, asset quality, management quality, earnings, liquidity, sensitivity to market risk. Yang dimana di Indonesia CAMEL diperkenalkan sejak Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dalam laporan keuangan bank, seringkali tidak menyajikan keadaan yang sebenarnya mengenai pos-pos tertentu yang dianggap oleh manajemen bank tidak menguntungkan bagi kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, dilakukan manipulasi laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk menutupi kelemahan-kelemahan manajemen dan untuk mendapatkan kesan yang baik tentang kinerja keuangannya. Manipulasi ini biasanya dilakukan menjelang akhir periode pelaporan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.